Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Mahawi Channel di channel pendidikan dan hiburan. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Pengertian: badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali. Fungsi LKBB yang pertama yaitu memperlancar penyaluran atau distribusi barang. Yang kedua, memperluas terbukanya lapangan kerja. 3. Membantu kegiatan usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Jenis-jenis LKBB. Pertama, asuransi. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang asuransi, sebaiknya kita mengenal dulu istilah-istilah dalam asuransi. Di antaranya, yang pertama, tertanggung adalah orang yang menjadi peserta program asuransi, disebut juga pemegang polis. 2. Penanggung, badan usaha yang menyelenggarakan program asuransi atau badan usaha yang menawarkan produk-produk asuransi. 3. Buku polis adalah buku yang berisi perjanjian atau kesepakatan antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung. Premi adalah sejumlah uang yang disetor oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung sebagai syarat pengalihan resiko kepada pihak penanggung. Klaim adalah sebuah permintaan resmi kepada perusahaan asuransi untuk meminta pembayaran atas penanggungan resiko berdasarkan ketentuan polis asuransi. Pengertian asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang mewajibkan pihak tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas resiko yang mungkin terjadi pada pihak tertanggung. Fungsi asuransi yang pertama, mengurangi resiko kerugian guna kelangsungan perekonomian. Yang kedua, membantu perusahaan atau badan usaha dalam mengurangi resiko usahanya. 3. Mendorong investasi dan kemajuan ekonomi. Peran asuransi. Pertama, lembaga pelimpahan resiko. Yang kedua, lembaga penyerap dana dari masyarakat. Jenis-jenis asuransi dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan operasionalnya, ada asuransi konvensional dan ada asuransi syariah. Berdasarkan programnya, pertama, asuransi jiwa. 2. Asuransi kesehatan adalah program asuransi yang memberikan jaminan terhadap biaya kesehatan, rawat inap, operasi, kecelakaan dari pihak tertanggung. 3. Asuransi kendaraan, yaitu program asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian, kerusakan, dan kehilangan kendaraan. Yang keempat, asuransi kepemilikan rumah dan properti adalah program asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian, kerusakan rumah dan properti akibat bencana. Yang kelima, asuransi pendidikan adalah program asuransi yang memberikan jaminan terhadap penyediaan dana pendidikan di masa yang akan datang. Yang keenam, asuransi perjalanan, yaitu program asuransi yang memberikan jaminan pertanggungan terhadap risiko kematian, cacat, atau luka yang disebabkan kecelakaan. Pada perjalanan udara ditanggung juga terhadap keterlambatan dan kehilangan barang atau dokumen.
Produk-produk asuransi. Yang pertama, asuransi kerugian, yaitu jaminan kerugian atas kerusakan dan kemusnahan harta benda. Contohnya, asuransi kebakaran, asuransi angkutan laut, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kerangka kapal, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri. Yang kedua, asuransi jiwa, yaitu jaminan kerugian nilai ekonomi atau keuangan apabila si tertanggung meninggal dunia. Uang pertanggungan diberikan kepada si ahli waris atau orang yang ditunjuk dalam polis. Contohnya asuransi jiwa murni, whole life insurance. Ini asuransi jiwa sepanjang hidup. Jadi akan berakhir ketika si peserta meninggal dunia. Yang kedua, asuransi jiwa jangka panjang, long term insurance. Biasanya waktunya 20-30 tahun. Asuransi jiwa jangka pendek, short term insurance. Biasanya jangka waktunya 10-15 tahun. Koperasi kredit adalah kegiatan menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota yang memerlukan dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga ringan. Modal koperasi. Pertama, simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya satu kali disetorkan kepada koperasi saat peserta menjadi anggota. Dua, simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulan. 3. Simpanan sukarela, simpanan yang dilakukan kapan saja dan besarnya tidak ditentukan. 4. Dana cadangan, yaitu sisa hasil usaha yang disisihkan untuk pengembangan koperasi. 5. Hibah, pemberian tanpa syarat dari pihak luar. Berikutnya pegadaian. Menurut OJK, pegadaian adalah perusahaan yang didirikan dengan maksud untuk membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya golongan menengah ke bawah. Fungsi pegadaian: menyalurkan dana kredit atas dasar hukum gadai. Peran pegadaian: pertama, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui pemberian kredit jangka pendek. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah. Ketiga, mencegah praktik ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Jenis pegadaian. Menurut operasionalnya, pegadaian dibagi menjadi dua. Pertama, pegadaian konvensional. Yang kedua, pegadaian syariah, yang berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Produk pegadaian. Pertama, pemberian pinjaman atas hukum gadai, yaitu pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Kedua, penaksiran nilai barang, yaitu jasa yang diberikan pegadaian untuk menaksir nilai barang. Ketiga, penitipan barang, yaitu jasa penitipan barang dari para nasabah. Dana pensiun. Pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Fungsi dana pensiun: 1. Sebagai asuransi, yaitu memberikan jaminan keuangan terhadap pesertanya. 2. Sebagai tabungan, uang yang terakumulasi dari iuran peserta dan iuran pemberi kerja atau perusahaan yang akan terkumpul dan akan diambil pada saat pensiun. 3. Sebagai uang pensiun, yaitu pembayaran uang pensiun pada saat peserta memasuki masa pensiunnya. Peran dana pensiun: pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Jenis dana pensiun:
Pertama, dana pensiun pemberi kerja, yaitu yang dibentuk oleh badan usaha atau perusahaan tempat orang bekerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi untuk menyelenggarakan program pensiun. Produk dana pensiun. Pertama, program pensiun manfaat pasti. Manfaat yang akan didapat saat pensiun sudah dihitung nilai nominalnya. 2. Program pensiun iuran pasti. Iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat yang diterima berupa akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasi. Lembaga pembiayaan atau leasing. Pengertiannya adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang dimanfaatkan oleh suatu perusahaan dalam tempo waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Fungsi lembaga pembiayaan: membiayai aktivitas produksi dan konsumsi. Peran lembaga pembiayaan: menggerakkan perekonomian dan membantu masyarakat dalam aktivitas produksi dan konsumsi. Jenis dan produknya. Pertama, sewa guna usaha atau leasing. Kegiatannya yaitu utang piutang, pembiayaan konsumen. Contoh perusahaannya FIF, Adira, Auto Summit, BCA Finance. 2. Perusahaan modal ventura, yaitu penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Ketiga, produk perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu pemberian dukungan kredit, penjamin pembiayaan infrastruktur, pemberian jasa konsultasi, dan penyertaan modal. 4. Usaha kartu kredit atau credit card, yaitu pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.